Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib Masjid Manarul Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada petang hari ini Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir di masjid ini, dan ini merupakan maghrib kita yang terakhir di tahun 1441 Hijriah, karena insya Allah esok maghrib kita sudah memasuki tahun baru 1442 Hijriah. Kita akan membahas ahkam Yaum Asyura, hukum-hukum tentang hari Asyura. Baik, yang pertama berkaitan dengan ta'yin Asyura wa Tasu'a. Asyura apa? Tasu'a apa? Asyura huwa al-yawm al-ashir minal Muharram. Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Kita tahu bahwa bulan Muharram ini salah satu bulan haram dari 4 bulan haram, Ashhurul Hurum. Ada 3 bulan yang berturut-turut, apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satu lagi apa? Rajab. Wa Tasu'a huwa at-tasi' minhu. Adapun yang dimaksud dengan Tasu'a adalah hari ke-9. Wa ala hadza jamaahiru ahlil ilmi. Demikian mayoritas ulama menjelaskannya. Jadi kalau Asyura itu hari ke-10-nya, Tasu'a hari ke-9. Wa nusiba ila Ibni Abbas bi annahu yara anna Asyura huwal yaumut tasi' min Muharram. Telah dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau melihat Asyura itu adalah hari ke-9. Hari ke-9 min Muharram, dari bulan Muharram. Faqad sabata fi sahih Muslim annal Hakam Ibnul A'raj qala. Telah tetap dalam sahih Muslim bahwa Al-Hakam bin Al-A'raj qala mengatakan, intahaitu ila Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa mutawassidun biridaihi. Aku menuju ke tempat Ibnu Abbas dan dia menjadikan selendangnya atau kainnya sebagai bantal sambil berbaring. Fakultu, Al-Hakam kemudian mengatakan, akhbirni an yaumi Asyura. Wahai sahabat Nabi yang didoakan agar menjadi ahli takwil, ya, karena ketika Ibnu Abbas masih anak-anak, Nabi mengusap kepala Ibnu Abbas sambil mendoakan agar Ibnu Abbas ini diberi pemahaman takwil Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu takwil. Ya Allah, buat anak ini faqih dalam agama, cerdas dalam urusan agama, dan menjadi ahli takwil, menakwilkan Al-Quran dengan benar. Jadi Al-Hakam minta agar Ibnu Abbas menyampaikan tentang hari Asyura. Maka Ibnu Abbas mengatakan, qala idza ra'aita hilalal muharram fa'adid wa asbih yaumat tasi shaiman. Apabila Anda telah melihat hilal bulan Muharram,
Insyaallah besok kita melihat hilal Muharram, besok sore ya. Maka bersiap-siaplah dan pada hari ke-9 Anda berpuasa. Kemudian Al-Hakam bertanya lagi, qultu ahakadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu? Apakah begitu Nabi berpuasa? Maka Ibnu Abbas mengatakan qala na'am, ya begitu. Tapi hadis ini kemudian dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud Asyura itu hari ke-9 menurut Ibnu Abbas ya. Kita lihat penjelasannya. Wa yahtamil annahu laisa muradu Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Asyura hiya Tasu'a. Dan sangat besar kemungkinan bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dalam hadis itu Asyura bukanlah Tasu'a. Wa innama muraduhu al-ikhbar bisiyamit tasi wal ashir. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Abbas informasi warta tentang berpuasa hari ke-9 dan hari ke-10. Wa dzakara tasi li'annahu lam yakun ma'rufan indahu. Beliau menyebutkan hari ke-9 karena tidak begitu dikenal oleh banyak orang. Walam yadhkur al-ashir li'annahu kana ma'rufan indahu. Sedangkan beliau tidak menyebut 10, hari ke-10 karena itu sudah dikenal. Jadi dengan beliau menyebutkan 9 itu berarti 9 dan 10. Bidalil hadis as-sahih al-akhar marfu'an, berdasarkan hadis sahih yang lain ini juga dari Ibni Abbas, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi. Kalau aku sampai hayatku di tahun depan, aku akan berpuasa hari ke-9 kata Rasulullah. Famatan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla dzalika. Tapi beliau wafat sebelum yang beliau inginkan itu sampai, yaitu puasa tanggal 9. Was-sahih qaulal jumhur min anna Tasu'a huwa tasi wa Asyura huwa al-yaumul ashir. Jadi yang sahih adalah pernyataan mayoritas ulama, Tasu'a itu hari ke-9, Asyura itu hari ke-10. Oke, yang kedua. Al-mas'alah ats-tsaniyah tarikh Yaum Asyura, sejarah hari Asyura. Jadi Asyura ini ada sejarahnya. Apa saja? Yang pertama, huwa al-yaumul ladzi anjallahu fihi Musa alaihissalam minal gharq. Hari Asyura adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari tenggelam ketika Fir'aun mengejar Bani Israel ya, yang dipimpin oleh Nabi Musa. Itu terjadi pada hari Asyura. Apa dasar hadisnya? Faqad thabata fis sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala al-yahud an hadzal yawm alladhi yasumunahu. Jadi Nabi ketika datang ke Madinah itu bertanya kepada orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi pada saat itu puasa, sehingga Nabi bertanya, ini puasa untuk apa? Faqalu, orang-orang Yahudi menjawab, hadzal yaum alladzi najjallahu fihi Musa wa qaumahu min Fir'aun. Hari inilah di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Wa shamahu Musa syukran wa nahnu nasumuhu. Nabi Musa berpuasa sebagai tanda syukur dan kami pun berpuasa, kata orang Yahudi. Jadi Asyura adalah hari Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Yang kedua, karena ahlul jahiliyah yasumuna hadzal yaum.
Orang-orang jahiliyah juga berpuasa Asyura. Jadi yang dimaksud jahiliyah itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Faqad thabata fi sahih min tariqi Aisyah radhiyallahu anha anna ahlal jahiliyah kanu yasumuna Asyura. Jadi dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang jahiliyah itu juga puasa Asyura. Yang ketiga, kana ahlul jahiliyah yu'azzimuna al-Ka'bah. Di hari Asyura, orang-orang jahiliyah itu mengagungkan Ka'bah. Bagaimana mengagungkan Ka'bah? Faqad thabata fi sahih min tariqi Aisyah radhiyallahu anha annahu yaumun tustaru fihi al-Ka'bah. Dalam hadis sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa hari Asyura ini hari di mana Ka'bah diselimuti ya dengan kiswah itu. Ay yudha 'alaiha as-sutur wal kiswah hatman bi hutafa lidzalikal yaum. Jadi dulu, kalau sekarang kan pemerintah Arab Saudi mengganti kiswah Ka'bah itu Yaumun Nahar ya, hari raya Idul Adha. Dulu orang-orang jahiliyah menggantinya di hari Asyura. Yang keempat, huwa al-yaum alladhi anjallahu fihi Nuhan minal gharq. Hari di mana Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang, banjir yang paling dahsyat dalam kehidupan manusia. Faqad jaa fi musnadi Ahmad min tariqi Abi Hurairah wa qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal yahud qad shamu yauma Asyura. Berdasarkan hadis dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi suatu hari berjalan di depan orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa hari Asyura. Maka Nabi kemudian mengatakan, faqala ma hadza minas shaum. Ini puasa apa? Kalian sedang puasa apa ini? Qalu hadzal yaum alladzi najjallahu Musa wa bani Israil minal gharq wa gharraqa fihi Fir'aun. Hari ini adalah hari Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari ditenggelamkannya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun beserta para tentaranya. Wa hadza yaumun istawat fihi as-safinatu 'alal judi. Hari ini juga kapalnya Nabi Nuh itu bersandarnya di atas gunung. Bayangkan banjirnya, bersandar di atas gunung Judi namanya. Juga disebut dalam Al-Quran wastawat 'alal judi. Fasamahu Nuhun wa Musa syukron lillah. Maka Nabi Musa dan juga Nabi Nuh bersyukur ya kepada Allah dengan berpuasa hari Asyura. Maka Nabi kemudian mengatakan, ana ahaqqu bi Musa wa ahaqqu bi shaumi hadzal yaum. Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa dan lebih berhak untuk berpuasa. Maka kemudian Nabi perintahkan para sahabat untuk berpuasa. Yang ketiga, al-mas'alah ats-tsalitsah hukmu siyami Asyura. Hukum puasa Asyura. Ikhtalafal ulama fi yaumi Asyura hal kana shaumuhu wajiban aw tatawwu'an ala aqwal.
Ulama berbeda pendapat tentang puasa Asyura ini, apakah puasanya wajib atau sunnah. Ada 4 pendapat. Yang pertama, annahu kana wajiban thumma nusikha. Pendapat pertama mengatakan awalnya hukum puasa Asyura itu wajib, kemudian dinasah. Wajibnya dinasah menjadi sunnah. Yang berpendapat demikian hadza qaulu Abi Hanifah wa yurwa an Ahmad. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Jadi ini pendapat pertama. Yang kedua mengatakan annahu lam yakun wajiban wa qala bihi ashabus Syafi'i wa inna makana tatawuan wa ikhtarahu al-Qadi wa Abu Ya'la. Hukum puasa Asyura itu tidaklah wajib, akan tetapi sunnah. Ini pendapat Imam Syafi'i, juga pendapat yang dipilih oleh Al-Qadi Iyad dan Abu Ya'la. Yang ketiga, annahu mazala wajiban, hukumnya masih wajib, ya, hukumnya masih wajib puasa Asyura itu. Naqalahul Qadi Iyad an ba'dis salaf. Pendapat ini dinukil oleh Al-Qadi Iyad dari sebagian ulama salaf. Yang keempat, karahatu taksuduhu bisyam nasabahu Ibnu Abdil Bar. Hukum puasa Asyura itu kalau sengaja untuk berpuasa gitu, maka dia makruh. Ini pendapat Ibnu Abdil Bar. Li Ibni Umar radhiyallahu anhuma, karena dinisbahkan kepada pendapat Ibnu Umar, sahabatnya. Wa yastadillahu bi anna an-naskha lam yakun lil wujub fa hasab wa innama lil istihbab. Jadi dimansuhnya, dihapusnya hukum puasa bukan hanya wajibnya berpuasa, tapi hukum sunnahnya juga terhapus, sehingga makruh untuk puasa Asyura. Nah, mana yang rajih dari pendapat ini? Ya. Wa qad infarada al-qaul bi baqa'i fardiyatihi, yang mengatakan hukum puasa Asyura wajib. Nah, pendapat ketiga, ya, itu yang meriwayatkan hanya 1 orang. Kama infaradal al-qaul bi karahati qasdi saumihi, demikian juga yang mengatakan makruh puasa Asyura juga sedikit yang berpendapat demikian, ya. Bidalil siyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an mata, berdasarkan dalil bahwa Nabi selalu berpuasa sampai beliau wafat. Tiap tahun Nabi puasa sampai wafatnya. Wa baqiya al-qaulani al-ula wa tsani, sehingga tersisa 2 pendapat, yaitu yang mengatakan awalnya wajib kemudian sunnah, dengan pendapat sunnah saja sejak awal. Mana yang rajih dari 2 pendapat itu? War rajih annahu kana wajiban thumma nusiha wujubuhu lima furido bi Ramadan. Yang sahih adalah awalnya puasa Asyura itu diwajibkan, ya, kemudian dinasakh wajibnya menjadi sunnah. Itu yang rajih. Apa dasarnya? Yang pertama, di dalam kitab Sahihain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, an Aisyah qalat kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Kata Ibunda Aisyah, orang Quraisy berpuasa Asyura di zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Nabi juga berpuasa.
Falamma hajara ilal Madinah shaumahu wa amara bisiyamihi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau juga masih berpuasa dan bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Falamma farada syahru Ramadan qala man syaa'a shaumahu wa man syaa'a tarakahu. Setelah diwajibkan puasa Ramadan, beliau kemudian mengatakan, siapa yang mau silakan puasa, siapa yang enggak suka ya enggak apa-apa, silakan ditinggalkan. Berarti ini ada semacam peralihan dari Nabi memerintahkan dan itu hukumnya wajib menjadi hukumnya sunnah. Wa fi sahihil Bukhari an Ibni Umar qala shauman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyamihi falamma farada Ramadan tarakahu wa ma'lum anna alladhi taraka wa huwa wujubu shaumihi la istihbabuhu. Jadi berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi SAW puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Setelah diwajibkannya bulan suci Ramadan untuk berpuasa, maka beliau meninggalkan dalam pengertian tidak wajib lagi. Jadi ketika Nabi memerintahkan, itu menunjukkan wajib sebelum turunnya perintah berpuasa Ramadan. Dalil yang kedua, ma jaa fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara man kana akala bi an yumsik baqiyata yaumihi wa hadza sharihun fil wujub. Dalam hadis yang sahih bahwa Nabi memerintahkan siapa yang sudah makan supaya untuk seterusnya sampai maghrib menahan diri. Maksudnya puasa. Kira-kira itu menunjukkan apa? Sunnah atau wajib? Wajib. Nah, jadi pendapat yang benar dari 4 penjelasan hukum puasa Asyura, awalnya diwajibkan, kemudian menjadi sunnah. Oke, yang keempat. Yang keempat ini tentang keutamaan puasa Asyura. Sabata fi sahih min tariqi Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal ma ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi illa hadzal yaum yaum Asyura wa hadzal syahr yakni syahrul Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya kok enggak pernah lihat Nabi bersiap-siap mempersiapkan diri untuk puasa berbeda dengan hari-hari lainnya, yaitu kalau puasa Asyura dan kalau puasa Ramadan. Nah, ini menunjukkan betapa utamanya puasa Asyura. Yang kedua, wasabata fi sahih Muslim min tariqi Jabir bin Samrah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyami yaumi Asyura wa yahuthuna alaihi wa yata'ahaduna indahu. Adalah Nabi memerintahkan kami untuk puasa Asyura dan beliau betul-betul untuk menjanjikan kami bersama kami untuk berpuasa Asyura. Jadi perlakuannya agak berbeda dengan puasa sunnah yang lain. Yang terakhir berkaitan dengan takfiruz dzunub, pahalanya ya. Siyam yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanah allati qablahu. Berdasarkan hadis sahih Muslim dari Abu Qatadah, puasa hari Asyura aku berharap Allah mengampuni dosa setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang kelima, berkaitan dengan tingkatan keutamaan puasa Asyura. Dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah anna maratibu siyami Asyura kama yali. Tingkatan puasa Asyura menurut Ibnu Qayyim ada 3. 1, yang paling tinggi an yasuma Asyura wa bima qablahu yauman wa yauman ba'dahu.
wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Kurang wawunya. Berpuasa Asyura dan sehari sebelumnya serta sehari sesudahnya. Berarti berapa hari? 3 hari. Wa hiya afdalul maratib li'annaha tajma' ibadat aktsar min ghairiha. Inilah tingkatan yang paling utama karena mengumpulkan lebih banyak ibadah puasa, yaitu 3 hari. Karena Nabi mengatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, bulan Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Jadi bulan Muharram itu disebut oleh Nabi Syahrullah, bulannya Allah. Padahal semua bulan juga bulannya Allah. Tapi nggak ada kita dengar hadis Syahrullah Ramadan, nggak ada. Syahrullah Rajab, nggak ada. Yang ada Syahrullah Muharram. Yang kedua, ayyasuma Asyura wa yawman qablahu aw ba'dahu li husulis siyam ma'al mukhalafah. Berpuasa hari Asyura dan sehari sebelumnya, atau puasa Asyura dan sehari sesudahnya. Berarti puasanya berapa hari? 2, 9, 10 atau 10, 11. Untuk apa? Untuk mukhalafah, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang puasa hanya 1 hari, yaitu tanggal 10. Tingkatan ketiga, ayyasuma Asyura liwahdihi lihusulis siyam. Puasa hanya hari Asyura saja. Yang penting dapat puasa Asyuranya. Walaupun dalam hal ini tidak menyelisihi orang Yahudi, karena Nabi di akhir-akhir hayatnya ketika diberitahu bahwa orang Yahudi mengagung-agungkan Asyura, maka beliau mengatakan tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Maksudnya untuk menyelisihi orang Yahudi. Jadi yang paling bawah adalah puasa hanya 1 hari, tapi masih lumayan daripada tidak puasa. Ini kalau dilihat dari sisi banyaknya ibadah. Ada pendapat lain tingkatan keutamaan berdasarkan dari lebih rojihnya hadis. Jadi ada yang mengatakan tingkatan pertama itu 2 hari, 9 dan 10, karena hadisnya sahih dua-duanya. Yang kedua 3 hari, 9, 10, 11, karena ada hadis yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Tingkatan ketiga 2 hari, tanggal 10 dengan tanggal 11, karena ada hadis au, ya. Nah, yang keempat puasa hanya 1 hari, yaitu tanggal 10. Wallahu a'lam. Yang keenam, mana yang lebih afdol, hari Asyura atau hari Arafah? Kalau puasa hari Arafah berapa tahun kafaratnya? 2, setahun yang lalu dan akan datang. Kalau Asyura hanya setahun yang lalu. Kita lihat penjelasan para ulama tentang mana yang lebih utama, hari Arafah atau hari Asyura. Al-aktsar min ahli ilmi anna Arafah afdal. Menurut mayoritas ulama, hari Arafah yang lebih utama. Kenapa? Ada 4 alasan. Yang pertama, li'annaha tukfaru sanatain in taqabbalaha Allah. Karena puasa Arafah itu diampuni 2 tahun kalau puasanya diterima oleh Allah. Yang kedua, li'annaha fi asyri dzulhijjah wa hiya afdalu min asyril muharram. Karena puasa hari Arafah itu berada di antara 10 hari Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, dibanding dengan 10 Muharram. Yang ketiga, wali anna Arafah yahtassu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainama Asyura li Musa alaihissalam.
Karena hari Arafah itu khusus syariatnya Nabi Muhammad. Kalau Asyura juga syariatnya Nabi Musa. Wa Muhammad afdal min jami'il anbiya alaihi wassalam. Dan Nabi Muhammad lebih utama dari seluruh nabi yang lain. Yang keempat, wa qala ba'duhum bi anna Arafah hiyal hajjul akbar wa hadza wa in kana marjuhan illa annal ulama lam ittafaqu ala adami hadhil mayyazah di Asyura. Yang keempat ini sebenarnya tidak terlalu dijadikan alasan. Karena hari Arafah itu hari haji akbar, di mana puncak haji itu adalah Arafah. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah. Haji itu ya Arafah. Jadi wukuf di padang Arafah itu menjadi puncak ibadah haji. Jadi mana yang lebih utama, hari Arafah atau hari Asyura? Ya hari Arafah. Tapi sama-sama tetap ada keutamaan masing-masing, walaupun tingkatannya masih lebih tinggi tingkatan hari Arafah. Yang ketujuh, yang terakhir ya, al-marahil allati marra biha siyamu yaumi Asyura fi syariatil islamiyah. Tahapan yang terjadi dalam puasa Asyura. Ini menurut seorang ulama, Ibnu Rajab rahimahullah. Yang pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fi Makkah wa kanat Quraisy tasumuhu. Tahapan pertama, Nabi pernah puasa Asyura di Mekah dan orang-orang Quraisy juga puasa Asyura. Yang kedua, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wajadal yahud tasumuhu fa amara bisiyamihi. Ketika Nabi tiba di Madinah, beliau dapati orang Yahudi berpuasa Asyura, maka Nabi memerintahkan untuk berpuasa Asyura. Wa arsala bil amri bisyam wa ayyumsikun nas anil akli baqiyatal yaum. Bahkan orang yang sudah terlanjur makan pada hari Asyura itu sisa hari sampai maghrib supaya menahan diri untuk puasa. Ya, yang sudah terlanjur ngopi paginya gitu ya. Nah, setelah Nabi beritahu harus puasa, maka sisa harinya itu untuk tidak melanjutkan makan-makannya, minum-minumnya. Yang ketiga, lamma furidho siyam Ramadan nusikha wujub Asyura wa baqiya istihbabuhu. Setelah puasa Ramadan diperintahkan, itu tahun kedua Hijriah ya, maka puasa Asyura tidak lagi diwajibkan tetapi menjadi mustahab, menjadi sunnah. Kemudian yang fase keempat, fase terakhir, fi akhiri ami asyahun Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu fil am al-qadim sayasumut tasi ma'al ashir mukhalafatan lil yahud. Di akhir-akhir menjelang Nabi akan wafat ya, beliau berkeinginan untuk puasa tahun depan tanggal 9 juga. Ya, tetapi belum sampai tahun itu beliau sudah wafat. Untuk apa? Untuk menyelisihi puasa Asyuranya orang Yahudi yang puasa tanggal 10. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah puasa Asyura. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau ada 1-2 pertanyaan sebelum azan, saya persilahkan. Baik, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke tahun baru 1442 Hijriah dengan semangat untuk menjalankan Islam, dan mudah-mudahan seluruh amal soleh kita di tahun 1441 diterima oleh Allah, dan seluruh dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika